Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pembahasan Sulamil Usul fi ilmil usul lil akidah yang dikarang oleh Syekh Hafidh Ibnu Ahmad Al-Hakami. Sekarang dalam bait yang ke berapa? Iya, masih berkaitan dengan al-uluh, bahwa penunjukan al-uluh, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu banyak, di antaranya diambil dari apa? Dari sifat Allah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ali. Kemudian yang keempat adalah penjelasan Al-Quran dan hadis tentang dia di atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk, "Aamintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda." Jadi di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Aamintum man fis sama'." Apakah kalian merasa aman dari apa yang ada di langit? Dalam satu hadis disebutkan lagi, ala ta'manuni wa ana aminum man fis sama'. Apakah kalian tidak mempercayaiku sementara saya adalah kepercayaan man fis sama', apa yang ada di langit. Nah, perlu diperhatikan bahwa kalimat fis sama' dalam ilmu nahwu, fi di sini bermakna dorfiyah. Nah, kalau sekiranya fi bermakna dorfiyah di, maka al-sama di situ maknanya adalah al-uluh, ai di ketinggian. Nah, kalau kita artikan di sini as-sama di sini adalah syai'un mahsus, yaitu sesuatu yang bisa diraba, maka nanti Allahnya Subhanahu wa taala di bawah langit. Kalau saya bilang cicak di atas dinding, ya kan? Kalau saya katakan cicak di dinding, berarti dia di bawah dinding, melengket di dinding tersebut. Nah, agar ternafikan hal ini, yaitu apa? As-sama muhitullah, meliputi Allah Subhanahu wa taala, maka as-sama-nya di situ bermakna apa? Al-uluh. Nah, kalau sekiranya as-sama-nya di sini bermakna syai'un mahsus, sesuatu yang bisa diraba, maka nanti fi-nya di situ bermakna Allah. Bermakna Allah, yaitu di atas. Di atas langit, bukan di dalam langit. Ini agar apa? Agar kita tidak memahami, agar kita dapat memahami ayat dan hadis Rasulullah dengan pemahaman yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh sesuatu. Dialah yang meliputi segala sesuatu. Wa annallaha ahata bikulli syai'in ilma. Nah, demikian juga tak kala ada seorang budak jariyah yang mau dibebaskan. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Man ana?" Maka budak jariyah berkata, "Anta Rasulullah." Kemudian pertanyaan berikutnya lagi, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak jariyah tersebut menjawab, "Fis sama'." Di langit. Nah, itu pemaknaan dari apa? Dari kalimat fis sama'. Jadi dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis, ini banyak yang menunjukkan hal ini. Kemudian penunjukan yang kelima adalah terangkatnya sesuatu ke atas. Amal-amalan soleh terangkat. Demikian juga nanti Al-Quran, baik yang ditulisan maupun yang ada di dada, di dalam hafalan, itu semua akan terangkat. Maka sesuatu yang terangkat ke atas menuju Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan Allah di mana? Di atas, di ketinggian.
Demikian juga ruh kita tak kala dicabut itu diangkat ke atas menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Isa bin Maryam itu diangkat ke atas. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 157, "Wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaih." Lihat ini. Dan mereka tidak membunuhnya secara yakin. Ini berarti penuh dengan kedustaan. Bal rafa'ahu Allah, bahkan Allah yang mengangkat Isa ibnu Maryam ke atas. Nah, dalam ayat yang lain dalam surah Al-Imran ayat 55, "Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilaih." Nih, syahidnya adalah wa rafi'uka ilaih. Dan Allah lah yang mengangkatmu ke atas kepadanya. Nah, penunjukan yang keenam adalah Mi'rajun Nabi, yaitu Mi'rajnya Nabi. Mi'raj itu ke atas. Kalau Isra melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina. Kemudian Mi'raj naik ke atas ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Berarti Allah Subhanahu wa taala di atas. Kemudian penunjukan yang ketujuh adalah mengangkat tangan ketika berdoa. Ini sudah terfitrahkan bagi seluruh manusia. Kalau mengangkat tangan itu pasti ke atas ketika meminta sesuatu kepada Allah. Nah, yang kedelapan adalah turunnya dia ke langit dunia. Turunnya dia ke langit dunia. Sebagaimana dalam satu hadis, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya ina yabqa sulusul lailil akhiri fayaqulu may yad'uni fa astajibalah wa may yastaghfiruni fa aghfiralah wa man yas'aluni fa utiyalah. Nah, Rabb kita akan turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dan dia berkata, "Man yad'uni," barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Wa man yastag, dan barang siapa yang beristighfar maka aku akan ampuni. Kemudian barang siapa yang meminta maka aku akan memberikannya. Nah, ini penunjukan yang disebutkan di sini, masih banyak lagi sebenarnya tentang hal-hal yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas. Nah, kemudian kita lanjutkan bait berikutnya. Ulu qahrin wa ulu syani jalla anil addadi wal a'wani kadalahul ulu wal fawqiyya ala ibadihi bila kaifiyah. Dua bait ini menyebutkan tentang taksimu al-uluh, yaitu pembagian al-uluh. Al-uluh itu ada 3, terbagi menjadi 3. Yang pertama uluul qahr. Ulu qahr ini adalah menguasai, mengatur dan merajai. Semua manusia, semua makhluk tidak ada yang lepas atau keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini. Apakah dia orang musyrik, orang majusi, orang kafir? Mana yang menunjukkan hal itu? Coba lihat. Tak kala mereka ajal sudah tiba, maka tidak ada satupun di antara mereka bisa menahan meskipun 1 detik. Tahan dulu. Malaikat maut jangan datang dulu. Saya belum mau mati, enggak ada. Ini menunjukkan mereka qahron, yaitu di bawah pengawasan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau mereka mau menjadi raja atau presiden, itu mereka berusaha, tapi Allah Subhanahu wa taala nanti yang menentukan. Mereka nggak bisa menentukan sendiri. Ini menunjukkan mereka di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya dalam surah Az-Zumar ayat 4, "Lau aradallahu ayyattakhidha walada mimma yakhluqu ma yasha lastafa mimma yakhluqu ma yasha subhanahu huwal wahidul qahhar." Seandainya Allah menginginkan
mengambil anak, maka pasti dia akan memilih dari apa yang dia ciptakan. Dia akan memilih. Bukan manusia yang memilih untuk Allah. Seperti orang Nasrani, orang Nasara memilih anak untuk Allah, yaitu Isa bin Maryam. Demikian juga Yahudi memilih Uzair untuk anak Allah. Demikian juga orang musyrik mengatakan al-malaikatu banatullah. Malaikat adalah putri Allah. Kalau mau Allah Subhanahu wa taala mengambil sendiri. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil anak, berarti dia tidak mau memilih dan tidak menginginkan memiliki anak. Huwal wahidul qahhar. Ini yang menjadi syahid. Huwallahul wahidul qahhar. Dialah yang Maha Esa, lagi Maha menguasai dan mengalahkan. Ini pembagian ulu yang pertama. Yang kedua ulu sya'an, yaitu Maha tinggi perkaranya. Baik itu sifatnya, baik itu nama-namanya, dan segala bentuk perbuatannya. Seluruhnya Maha tinggi. Makanya dia menafikan naqais, suatu hal yang rendah dan hina. Menafikan tandingan, menafikan syafaat dan a'wan, yaitu penolong-penolong. Karena perkaranya yang sangat tinggi. Dia tidak butuh kepada makhluknya. Beda halnya dengan raja-raja yang ada di dunia. Mereka membutuhkan bantuan, membutuhkan menteri. Menteri itu adalah pembantu presiden. Menunjukkan bahwa presiden itu tidak mampu. Sehingga dia membutuhkan Membutuhkan pembantu. Nah, demikian juga raja-raja dan yang lainnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki bantuan. Lantas bagaimana dengan posisi malaikat? Nah, malaikat ini ada hikmah di balik tersebut. Akan tetapi seandainya tidak ada malaikat, pun tetap akan berjalan, pun tetap Allah akan mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Seandainya tidak ada malaikat raqib dan atid yang ada di kiri kanan kita, pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita kerjakan. Cuma ada hikmah di balik itu, diantaranya adalah agar manusia itu lebih terasa diawasi. Coba lihat, kalau sekiranya manusia dikatakan, sudah kamu berbuat saja, saya yang kontrol dari atas. Saya kontrol dari dari atas tempat yang paling tinggi. Kamu kerja aja. Pasti manusia banyak melakukan hal-hal yang nggak benar pada pekerjaannya. Kenapa? Karena nggak ada yang kontrol, nggak ada pengawas. Kalau sekiranya ada pengawas, manusia lebih berhati-hati dalam langkah, dalam berbuat. Nah, kemudian yang ketiga adalah ulu zat, ketinggian zat. Yang zatnya maha tinggi, bersemayam di atas arsy. Tidak ada lagi sesuatu di atas arsy. Ini menunjukkan Dia maha tinggi secara zat. Secara zat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Thaha dan yang lainnya, banyak sekali, ada 7 tempat tentang dia istiwa alal arsy, yaitu bersemayam di atas arsy. Maknanya adalah istaqarrah, yaitu tetap, wartafa'ah, di atas arsy. Nah, jadi dalam bait ini, bait 31, penulis mengatakan jalla anil addadi wal a'wani. Ini merupakan penafsiran dari bait sebelumnya, yaitu maha agung dia dari tandingan dan penolong. Kalau dia maha kuasa dan maha tinggi urusannya, maka tidak membutuhkan lagi penolong. Kadzaka lahul ulu wal fawqiyah ala ibadihi bila kaifiyah.
Demikian juga lahul uluh, baginya lah al-ulu dzatiyah, wal fauqiyah, dan dia maha di atas, ala ibadihi, atas hambanya, bila kaifiyah, tanpa membagaimanakan. Karena kita pernah sebutkan bahwa untuk membagaimanakan sesuatu itu harus terpenuhi salah satu dari 3. Pertama, pernah melihat langsung. Yang kedua, pernah melihat semisalnya. Yang ketiga, pernah mendengar khobar tentangnya. Ini harus terpenuhi salah satunya ini. Contoh, kalau kita mau membagaimanakan tentang bidadari yang ada di surga, maka paling kita akan terbayang putri Indonesia mungkin, atau wanita cantik yang pernah kita lihat kan. Kenapa? Karena akal kita ini, otak kita ini tidak bisa mencerna sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Nah, kalau sudah pernah dia lihat, maka maka dia bisa membayangkan, bisa membagaimanakannya. Seperti Rasulullah SAW yang pernah diberikan kesempatan melihat surga dan melihat neraka, dia tahu kondisinya, dia lihat langsung. Ini sudah sampai pada tingkatan ainul yakin, karena dia melihat langsung, sehingga melahirkan haqqul yakin. Nah, jadi tidak boleh dikaifiatkan atau dibagaimanakan Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak pernah ada yang melihatnya, tidak ada yang semisal dengan dia, dan tidak ada khobar mengenai hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Hakikat Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang pernah mengabarkannya, baik dia sendiri di dalam Al-Qur'an ataukah dari hadis Rasulullah. Tentang hakikat tangannya, wajahnya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya, enggak ada. Kewajiban kita adalah mengimani. Akan tetapi ahlu sunnah wal jamaah, dia tafwidnya itu tidak mutlak. Tafwid itu adalah menyerahkan. Apa makna istawa? Allah saja yang tahu artinya itu. Allah saja yang tahu hakikatnya, enggak boleh. Apa makna al-ilmu? Ilmullah, Allah saja, enggak. Ini merupakan akidah yang paling sesat. Kalau seseorang itu mentafwid atau menyerahkan seluruh makna dan hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah tafwidu al-haqiqah wa ma'lumul makna. Ahlu sunnah wal jamaah dia mentafwid hakikat, tapi tidak mentafwid makna. Karena makna maklum, kata Rabi'ah Ibnul Farrukh Ar-Ra'i. Demikian juga Imam Malik. Al-istiwa'u maklum. Seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maklumul makna, diketahui maknanya. Tapi hakikatnya tidak diketahui. Wa ma'adha muttali'un ilaihimu bi ilmihi muhaiminun alaihimu wa dzikruhu lil qurbi wal ma'iyya lam yanfi lil uluwi wal fawqiyah fa innahu aliyun fi dunuwihi wa huwal qaribu jalla fi uluwihi. Nah, ketiga bait ini merupakan perkataan Ibnu Taimiyah yang disebutkan di dalam akidah al-wasitiyah, yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha fauqiyah, sementara dia juga memiliki sifat kurbuh, sifat maha dekat, wa sifat ma'iyah, dan sifat kebersamaan. Akan tetapi kedua sifat ini ghairu mutanaqidin, yaitu tidak saling bertentangan dan tidak saling saling kontradiksi. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sifat dekat, kurbun. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani.
apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, tentang Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengijabahi dakwanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Coba lihat, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Qurbu, sifat kurbah, sifat maha dekat. Nah, di ayat yang lain disebutkan tentang sifat ma'iyah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum dalam surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Mujadilah, wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, dan dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Maka di sini tidak boleh ditafsirkan ma'iyah di sini adalah ma'iyatu dzatiyah ma'a makhluqihi. Tidak boleh ditafsirkan bahwa Allah bersama makhluknya dengan apa? Dengan zatnya. Karena ini nanti bertentangan dengan apa? Sifat ulu dan sifat istiwa alal arsh. Akan tetapi ahlu sunnah wal jamaah, baik itu dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya, menafsirkan ma'iyah dalam surah Al-Hadid dan Al-Mujadilah di sini, yaitu ma'iyatul ilmihi, yaitu kebersamaan ilmu wa ihatatihi, dan kebersamaan peliputannya, dia meliputi segala sesuatu. Karena memang ayat sebelum ayat ini, awal ayat itu disebutkan tentang apa? Tentang ilmu. Tentang ilmu. Bahkan Ibnu Abdil Bar nanti kita bacakan, beliau membawakan ijma' ulama tentang hal ini. Yang dimaksud adalah ilmu. Dan ini bukan tahrif, bukan pemalingan makna. Nah, jadi Abu Amr Ibnu Abdil Bar berkata dalam kitabnya, beliau menyebutkan bahwa fa'ala dzalika jima'atu ahli sunnah wa hum ahlul hadis wa riwayatuhul muttafaqun alaih. Ay ar-Rahmanu 'alal arsy istawa wa sa'iru naqlatihi kulluhum yaqulu ma qala Allah ta'ala fi kitabihi wa anna Allah azza wa jalla fis sama'i wa ilmuhu fi kulli makan. Jadi ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya lah menyebar di setiap tempat. Bukan zatnya. Perlu diketahui bahwa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Kebersamaan yang sifatnya umum, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perbuatan makhluknya. Apakah itu manusia, hewan, jin dan yang lainnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menguasai mereka. Ini ma'iyah apa? Yang sifatnya umum. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, dalam surah Al-Hadid dan surah Al-Mujadilah. Kemudian kebersamaan yang kedua adalah kebersamaan yang khusus. Maknanya adalah pertolongan dan penguatan. Kala Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar di dalam goa, apa kata Rasulullah? Dan ini perkataan ini diabadikan di dalam Al-Quran. La tahzan innallaha ma'ana. Sampai dibuat kitab La tahzan. La tahzan, jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Mu'inuna, yaitu menolong kita dan menguatkan kita. Nah, demikian juga dalam surah An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinin. Wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Nah, di sini kebersamaan yang khusus. Yang maknanya adalah pertolongan.
Adapun penafsiran ma'iyah secara zahirnya tadi, secara yang nampak dari awal ayat yaitu tentang ilmunya, ini tidaklah bertentangan dengan apa? Dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama, kenapa kita katakan ini tidak bertentangan? Karena kedua sifat tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyebutkan. Nah, sementara perkataan Allah itu kan tidak ada yang kontradiksi kan ya? Tidak ada yang ta'arud. Tidak ada yang bertentangan. Allah menyebutkan dia di langit. Allah menyebutkan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah sendiri yang ngomong. Maka dalam hal ini tidak ada yang ta'arud. Sebagaimana Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Akan tetapi ini datangnya dari Allah, namanya ini dalam ilmu mantik, ini muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Kemudian natijahnya, karena tidak didapati perselisihan, menunjukkan ini datangnya dari Allah. Atau natijahnya, karena ini datangnya dari Allah, maka ini tidak ada perselisihan. Paham? Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dalam ilmu nahwu, lau ini tufidu apa? Imtina'ul wujud. Imtina'ul wujud. Seandainya ada Faisal, maka saya akan begini. Ada enggak dia? Imtina'ul wujud. Dia tidak ada. Beda dengan laulah. Ini wujudul imtina'. Nah, kemudian kita sebutkan di sini perkataan Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa jilid yang kelima dalam halaman 229 dan 230. Beliau memaparkan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang dalam hal sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi banyak saja orang yang mencoba membuli Ibnu Taimiyah, menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah itu dia menetapkan ma'iyah Allah, tapi ma'iyahnya itu bersama makhluknya secara zat. Memang dia di atas arsy. Ya, di atas arsy, tapi dia bersama makhluknya juga secara zat. Padahal Ibnu Taimiyah hanya sekedar memaparkan tentang tentang kelompok-kelompok dalam hal ma'iyah ini, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kelompok yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah Jahmiyah. Dan ini yang sering kita dengar dari dari ustadz-ustadz dolalah yang menyebutkan bahwa Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di atas, dia tidak diliputi oleh jihah. Tidak di alam, tidak di khorijul alam. Ini adalah pendapat Jahmiyah. Yang intinya sama dengan menafikan sifat ma'iyah. Allah tidak memiliki sifat ma'iyah. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Jahmiyah ini bukan bagian dari kelompok 73 kelompok yang disebutkan oleh Rasulullah. Nah, ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah Al-Hululiyah atau Wahdatul Wujud. Yang mengatakan, ini banyak juga di Indonesia ini, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya. Bersama dengan makhluknya, menyatu secara zat. Maka muncullah keyakinan anjing adalah Allah, kambing kamu adalah Allah, dan seterusnya. Ini berangkat dari keyakinan al-hululiyah atau ittihadiyah atau wahdatul wujud.
wahdatul wujud. Sampai ada nyanyinya apa? Aku ini adalah dirimu. Ini adalah keyakinan wahdatul wujud. Pernah dengar nyanyinya? Yang nyanyikan Once kan ya, temannya Ahmad Dhani. Aku ini adalah dirimu. Nah, ini adalah kesesatan dan penyimpangan. Aqidah wahdatul wujud Ibnu Arabi. Nah, ini kelompok yang kedua, Sufiyah, yang berakidah apa? Wahdatul wujud. Kemudian ada kelompok Sufiyah lagi yang mengatakan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, tapi dia bersama dengan makhluknya dengan apa? Dengan zatnya. Ini lebih apa? Dia lebih dekat kepada dalil dan menggabungkan dua dalil. Dalil tentang istiwa dan dalil tentang ma'iyah. Tapi ma'iyahnya disalah kaprakan, yaitu apa? Ma'iyatu dzatiyah. Bukan ma'iyatu ilmihi sebagaimana yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kata Ibnu Taimiyah ini lebih dekat kepada dalil. Beda dengan kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua. Nah, wa ammal qismur rabi, adapun qismur rabi, kelompok yang keempat, fahum salaful ummah, mereka adalah salaful ummah. Wa a'immatuha, dan imam-imamnya, a'immatul ilmi wad din, yaitu imam-imam ilmu dan agama, minasyuyukhil ilmi wal ibadah, fa innahum athbatu wa amanu bi jami'i ma ja'a bihil kitab was sunnah. Karena mereka mengimani, menetapkan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, kulluhu, seluruhnya. Nah, ini yang lebih dia pilih, kelompok ini. Min ghairi tahrifin lil kalimi, tanpa memalingkan firman Allah Subhanahu wa taala. Athbatu anna Allah taala fawqa samawatihi. Mereka menetapkan bahwasanya Allah di atas langit. Wa annahu ala arsyihi, bahwasanya Allah di atas arsy. Ba'inun min khalqihi, yang terpisah dari makhluknya. Coba lihat, terpisah dari makhluknya, Allah tidak nyentuh di arsy. Wa hum minhu ba'inuna, sementara manusia, sementara makhluk ba'inuna, terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menafikan apa? Keyakinan kelompok yang kedua, yaitu apa? Hululiyah atau wahdatul wujud. Wa huwa aidan ma'al ibadi umuman bi ilmihi. Coba lihat, kata Ibnu Taimiyah, dan dia juga Allah bersama hambanya kebersamaan yang umum, yaitu dengan ilmunya. Wa ma anbiya'ihi wa auliyaihi bin nusri wa ta'yidi, dan bersama para nabi dan auliyanya itu dengan kebersamaan pertolongan dan penguatan. Wal kifayiyati wa huwa aidan qaribun mujib, dan dia juga maha dekat dan mengabulkan doa. Wa fi ayatin najwa, dan di dalam ayat an-najwa, yaitu surah al-mujadilah, dalalatun ala annahu alimun bihim, yaitu wa huwa ma'ahum aina makanu, menunjukkan bahwasanya dia alimun, maha mengetahui tentang keadaan mereka. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifa fil ahli. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah teman di saat safar dan engkau khalifah, pengganti di saat pengganti keluarga, yaitu apa? Menggantikan, mengawasi keluarga. Fa huwa subhanahu ma'al musafiri fi safarihi, dan dia maha suci Allah bersama orang-orang yang safar di perjalanannya. Wa ma'ahlihi fi watanihi, dan bersama keluarga yang sedang safar, fi watanihi, di tempatnya atau di kampungnya. Wala yalzamu min hadza an takuna dzatuhu mukhtalitun bidawatihim, dan ini tidak mengharuskan bahwa zat Allah itu menyatu dengan zat mereka. Kama qala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, sebagaimana Allah berfirman dalam surah apa ini? Al-Mujadilah ya. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul.
Kayaknya ini surah Al-Mujadilah. Coba lihat nanti. Muhammadur Rasulullah ladzina ma'ahu. Ma'ahu di sini bersamanya, bersama ala imanin, yaitu di atas keimanan. La anna dzatahum fi dzati, bukan Rasulullah itu bersama zatnya Rasulullah bersama zatnya mereka. Nah, jadi beliau rahimahumullah menguatkan bahwa makna dzatiyah di sini, makna ma'iyah di sini adalah ma'iyah apa? Ma'iyah ilmuhu wa nasruhu wa ta'iduhu. Nah, demikian subhanakallahumma hamdik, sallallahu anta astaghfiruka wa atubu ilaik.